Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada materi sebelumnya, yaitu kita telah mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari materi organ reproduksi? Nah, manfaatnya kita mempelajari organ reproduksi diharapkan peserta didik dapat mengetahui struktur, fungsi, dan proses yang terjadi dalam organ reproduksi. Kemudian, peserta didik juga dapat mengetahui proses spermatogenesis. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki dan spermatogenesis. Organ reproduksi pada laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal dibagi menjadi dua, yang pertama adalah penis. Di dalam penis ada saluran uretra, yaitu tempat keluarnya urin dan sperma, dan yang kedua ada skrotum. Pada skrotum terdapat testis. Skrotum fungsinya untuk melindungi testis dan menjaga suhu tubuh. Organ reproduksi internal terdiri dari testis, vas deferens, epididymis, dan kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan bulboretra atau Cowper. Baik, kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah testis. Testis untuk menghasilkan sperma. Ibaratnya nih, testis ini sebagai pabrik dari sperma. Pada testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus terdapat spermatogonium, yaitu sel induk sperma. Pada tubulus seminiferus juga terdapat beberapa sel, di antaranya adalah sel Sertoli, yaitu untuk memberi nutrisi sperma, dan sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron berperan penting dalam reproduksi pria dan memunculkan ciri kelamin sekunder pria. Kedua yaitu saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Yang ketiga adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri dari vesicula seminalis. Fungsinya yaitu untuk memberi nutrisi sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan encer putih untuk menambah volume air mani yang dapat melindungi sperma dari tekanan pada uretra. Yang ketiga adalah bulboretra atau Cowper. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan cairan kental, jernih, bersifat basah dalam uretra untuk membantu melumasi uretra agar dapat dilalui oleh sperma. Pada pembahasan yang kedua yaitu tentang spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma. Bagaimana proses pembentukannya? Mari kita lihat bersama-sama. Spermatogenesis dimulai saat sel induk sperma yang disebut dengan spermatogonium
akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spermatid sekunder. Masih ingat materi tentang pembelahan sel? Jumlah kromosom pada saat pembelahan secara mitosis yaitu tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 2N atau diploid, sedangkan saat pembelahan secara meiosis jumlah kromosomnya menjadi setengah, yaitu N atau haploid. Kemudian spermatid sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua dan menghasilkan 4 spermatid. Kemudian spermatid ini akan mengalami perubahan struktur dan menghasilkan spermatozoa atau sperma. Bentuk sperma ini mirip kecebong ya. Nah, dalam satu spermatogenesis akan menghasilkan 4 sperma. Satu hari, testis akan menghasilkan 200-300 juta sel sperma. Wow, banyak banget ya. Sedangkan proses spermatogenesis dari puberitas sampai seumur hidup seorang pria. Untuk materi organ reproduksi pada laki-laki sudah selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang organ reproduksi pada wanita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.